Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan beberapa menu pendamping menu utama ya. Langsung aja, mari kita masak di menu pertama yaitu dimsum. Kudapan dimsum KW ala Mbok Midut. 50 gram jamur kuping, cacah-cacah ya jamur kupingnya. Bahan lainnya ada 2 batang daun bawang, kita iris-iris, kemudian 1 buah wortel ya, juga nanti akan kita iris-iris. Daun bawangnya kita hancurkan juga. 5 siung bawang putih kita iris-iris ya, kita cincang halus. Panaskan sedikit minyak, masukkan bawang putih yang sudah kita cincang. Tumis sampai wangi, sampai warnanya kecoklatan. Masukkan 2 sendok makan wijen, kita tumis sebentar, kemudian masukkan daun bawang dan jamur kuping cincangnya, kita tumis sampai layu, sampai wangi. Matikan kompornya, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita haluskan 500 gram daging ayam. Saya pakai bagian dada dan 200 gram udang kupas. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 butir telur. Setelah halus, kita pindahkan ke wadah. Lalu campur dengan jamur, bawang putih dan daun bawang. Kemudian tambahkan wortel yang sudah dicincang dan diparut, tambahkan 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh kecap ikan, 1 sendok makan kecap Inggris. Lalu kita aduk semua bahannya. Setelah itu kita beri perekat 4 sendok makan tepung maizena dan 4 sendok makan tepung tapioka. Lalu diaduk rata secara perlahan. Setelah itu kita buat kulitnya ya. 400 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan kita aduk ya. Setelah itu secara bertahap masukkan 200 cc air hangat. Setelah itu kita aduk ya. Ini jangan lupa saya cuci tangan ya. Sudah cuci tangan, kita akan uleni adonannya. Ini agak panas ya. Hangat cenderung panas gitu. Kita uleni sampai kalis, sampai tidak lengket lagi di tangan kita. Nah, ini sudah mulai kalis ya. Setelah adonannya mulai tidak lengket seperti ini, kita tutup, kita diamkan dulu selama 30 menit sambil kita buat bumbu lain ya. Ini saya tumis 3 siung bawang putih cincang. Lalu saya masukkan kulit udang. Kita osreng lagi sampai kulit udangnya berwarna kemerahan ya, berubah orange dan aromanya keluar. Baru campur dengan 1 liter air atau 1000 cc air, kita didihkan. Ini akan kita pakai untuk campuran sausnya dan untuk membuat hakaunya ya. Sudah mendidih, kita saring ya. Lalu kita buat sambelnya. 5 sendok makan saus tomat, 7 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap ikan,
1 sendok makan kecap Inggris, 2 sendok makan gula dan 1 sendok makan saus tiram serta wijen jika ada. Kemudian campur dengan 100 cc air kaldu udang. Lalu kita aduk, beri setengah sendok teh lada bubuk. Jika ada bisa ditambah dengan setengah buah jeruk lemon diberi perasan ya. Nah, kita sisihkan dulu, kita kembali ke adonan kulitnya. Kita akan uleni lagi sampai kalis lagi ya. Nah, ini sudah mulai kalis. Nah, ini hasilnya ya. Kita akan bagi beberapa bagian. 400 gram ini akan menjadi kurang lebih 50 buah kulit dimsum. Ini saya keluarkan ya. Tadi saya masukkan ke dalam kulkas adonannya. Adonan isiannya, isian dimsumnya. Nah, supaya lebih kenyal ya dan lebih solid rasanya. Nah, kita akan bentuk kulitnya. Saya dengan manual seperti ini ya, pakai dua cara ya. Pertama seperti ini nih. Langsung aja kita pipihkan dan kita bentuk dengan tangan. Setelah dia tipis dan melebar seperti ini, baru kita beri isian. Saya beri 1 sendok teh isi dimsumnya. Lalu kita bentuk seperti ini. Kita ulang lagi. Atau bisa juga kulitnya kita bentuk dengan cara kita gilas ya. Dengan ini saya pakai botol ya. Biasanya kalau menggunakan ini lebih tipis ya ketimbang manual tangan. Setelah itu kita isi dengan isiannya. Lalu kita bentuk sesuai selera aja ya. Lalu beri sedikit minyak, wajannya kita masukkan dimsumnya. Ini sedang membuat hakau ala-ala Mbok Midut. Kita tutup. Kita goreng dengan sedikit minyak atau kita panggang. Nah, setelah kulitnya kecoklatan baru kita siram dengan kaldu udang. Setelah itu kita tutup lagi sampai air kaldunya habis dan kering, tapi jangan sampai gosong. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kenyal ya. Ini sayangnya kulitnya agak sedikit ketebalan ya. Teman-teman bisa membuatnya lebih cantik, lebih tipis. Ini sudah disiram dengan sambal, sausnya enak banget. Nah, ini yang bentuk bulatnya. Mari, nah ini enak banget. Ini alternatif kalau nggak ada kukusan ya. Begini enak teman-teman, kenyal. Anak-anak suka banget. Somai ayam. Pertama, ini adalah 500 gram labu siam. Ini satu buah ya, tapi ukurannya besar. Nah, ini kita parut. Kalau tidak ada parutan seperti ini, bisa menggunakan parutan keju ya. Setelah diparut, kita remas. Kita buang airnya, kita sisihkan dulu. Lanjut kita haluskan 500 gram ayam tanpa tulang. Saya pakai campur ya. Ayam file dada dan paha. Setelah dipotong-potong kita masukkan ke chopper. Lalu saya giling halus ya selama 3 menit. Nah, setelah itu kita masukkan 2 butir putih telur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula, serta 1 sendok makan kecap asin sudah masuk. Lanjut 1 sendok makan saus tiram. Kita haluskan lagi.
Kita giling selama 3 menit agar tercampur dengan baik dan nanti hasilnya itu kenyal. Nah, setelah 3 menit kita masukkan bahan selanjutnya, yaitu bawang goreng ya, 5 siung bawang goreng. Lalu kita masukkan labu siam yang sudah kita peras, tambahkan 250 gram udang segar dan 1 batang daun bawang iris. Nah, supaya teksturnya bisa mengimbangi ayam yang lembut, ini kita giling secara kasar aja ya, kurang lebih 1 menit ya. Biar udangnya nanti masih ada grenjel-grenjelnya. Sudah, setelah itu kita pindahkan ke wadah lain ya. Adonannya menjadi seperti ini. Nah, ini kita hentak-hentakkan dulu ya supaya adonannya menjadi lebih kenyal. Lalu kita campur 150 gram sagu tapioka, kira-kira 8 sendok makan ya. Kita aduk secara bertahap, aduk sampai merata. Jadi kita ikat adonannya dengan tepung sagu supaya tidak ambiar dan menjadi kenyal. Kita campur sampai rata. Campurnya ringan aja ya, kalau terlalu kalis nanti jadinya bakso. Nah, sudah seperti ini, sudah tercampur. Siap kita bentuk dan kita kukus. Pertama kita panaskan dulu kukusannya, lalu kita olesi dengan minyak agar tidak menempel. Nah, setelah panas baru kita masukkan adonan somainya. Apinya dikecilkan ya, nanti terlalu panas tangan kita jadi kepanasan. Lalu kita bentuk dengan 2 buah sendok garpu. Nah, seperti ini, biar hasilnya cantik, ada gerinjil-gerinjilnya ya. Bergerigi gitu maksudnya kali. Kalau nggak telaten boleh juga langsung diciduk sendok, langsung aja dimasukkan ke atas kukusan. Pertama kita letakkan secara terpisah ya, jangan saling menempel dulu, karena kalau adonannya masih basah begini nanti dia akan lengket satu sama lain. Kita beri jarak. Lalu kita tutup sebentar saja ya, kurang lebih 3-2 menit gitu setelah mulai kekel ya. Ini menggumpal atau apa istilahnya ini. Baru kita congkel. Nah, ini boleh kita letakkan saling berdampingan, menempel bahkan saling bertumpuk. Kita lakukan sampai selesai atau sampai sebanyak yang kita inginkan ya, karena adonannya akan kita gunakan untuk mengisi bentuk somai lainnya atau jenis ini hari ini mau pakai yang pahit-pahit namanya, aduh Lola ya kalau udah tua, pare dan tahu. Nah, ini ya, nah seperti ini kita tutup sebentar, ini nggak sampai 1 menit ya, untuk membuat mereka saling tidak menempel. Nah, lanjut, ini adalah pare yang sudah dicuci dan direndam air garam supaya lebih lembut. Kemudian ini tahu coklat yang sudah diberi ruang atau lubang di tengah
Lalu kita masukkan adonan somainya seperti ini, kita kasih garis-garis garpu supaya lebih menempel dan bentuknya lebih cantik. Lalu kita susun di atas kukusan. Nah, seperti ini. Kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, teret, somainya udah mateng, jadinya banyak banget. Dan lihat ini. Kelihatan ya, dari teksturnya ini somenya itu empuk, enak, tapi kenyal dan tidak alot. Ini enak banget beneran. Ih, mantul. Kali ini saya membuat stok sambal serbaguna ya. Ini sambal kacang atau saus kacang yang bisa digunakan untuk somai, batagor, lontong ya, lontong isi, bisa juga untuk bakso pentol atau pentol bakso. Langsung aja mari kita masak. Pertama, goreng 1 ruas jari jahe yang sudah diiris tipis-tipis dengan 100 gram bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis juga. Ini kita goreng ya sampai wangi, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Nah, ini sudah mulai wangi, masukkan 500 gram kacang tanah. Kita goreng bersama-sama bawang putihnya sampai bawang putihnya mateng ya. Dan juga kacangnya mateng. Ini kita osreng terus ya. Ini kita goreng dengan sedikit minyak saja. Nah, kalau bawang putihnya sudah mulai seperti ini ya, warnanya sudah kuning kecoklatan dan juga kacangnya aromanya sudah wangi. Siap-siap kita matikan kompornya. Nah, setelah kompornya mati, ini tetap kita goreng ya, supaya tidak gosong. Karena walaupun kompornya mati, proses menggorengnya masih berlangsung ya, karena wajannya masih panas. Nah, ini cantik banget warnanya ya. Sudah gini aja. Kita sisihkan dulu, kita rebus dulu 250 gram cabai. Ini cabenya saya campur ya. Lanjut 500 gram ubi, ubinya boleh ubi apa aja ya. Rebus dengan ini 1 liter air. Kita tinggalkan cabenya, kita akan giling dulu kacang dan bawang putih. Nah, ini lihat warnanya cantik banget ya. Matang merata dan tidak gosong. Tambahkan 7 lembar daun jeruk. Ini saya tambahkan air untuk menghaluskan ya. Nah, kita kembali ke cabai dan ubi. Setelah matang kita juga akan haluskan ya. Kita masukkan ubinya. Nah, udah halus banget, kita campur ya kacang dan cabai serta ubi halusnya. Lanjut tambahkan 200 gram gula merah, 2 sendok makan garam, 3 ibu jari asam jawa. Nah, ini saya menggunakan total air itu 3 liter ya. Ini kita masak, kita rebus sampai rasanya enak ya. Sampai matang. Kacang ketemu asam dan cabai itu sudah enak banget ya, plus gula. Jadi tidak perlu ditambahkan micin lagi ya, nanti jadi enek. Nah, ini kira-kira 30 menit saya rebus ya, warnanya makin tua. Kita aduk terus ya, karena
kacangnya kadang-kadang itu menggumpal di bagian bawah. Nah, ini kelihatan ya, sudah mulai berminyak dan warnanya itu semakin merah. Nah, fungsi perebusan cabai itu ya, kalau cabainya direbus memang efeknya akan lebih merah terhadap sambelnya atau masakannya ya. Aduk-aduk terus dan akhirnya warnanya akan makin tua seperti ini dan berminyak ya. Terakhir tambahkan 5 sendok makan kecap manis biar rasanya khas ya. Diaduk sebentar. Nah, ini sudah mateng ya, warnanya udah cantik dan sudah berminyak. Sebelum dimatikan kompornya, jangan lupa ya, diicipin dulu atau dites rasa dulu. Nah, sudah oke, matikan kompornya ya. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Ini dia bahan-bahannya, ini ada ayam, kemudian tepung, dan ini ada putih telur yang sudah saya bekukan. Langsung aja mari membuat. Pertama bahannya adalah 550 gram ayam tanpa tulang. Ini dalam kondisi beku ya. Ini kira-kira 70% beku ya. Sudah dikeluarkan dari freezer kurang lebih selama 1-2 jam. Saya potong-potong kecil dulu ya supaya nanti kerja choppernya lebih ringan dan mudah halus. Lanjut, setelah dipotong-potong kita masukkan ke dalam penghalus atau chopper. Campur dengan 250 gram es batu. Lalu kita giling atau haluskan selama 3 menit. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Lanjut kita masukkan 2 butir putih telur beku atau setengah beku, 3 sendok teh garam atau kira-kira 50 gram garam. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk atau 1 saset kaldu bubuk ya. Saya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu kita tutup dan kita haluskan lagi selama 3 menit. Lanjut, setelah digiling 3 menit kedua, kita masukkan 5 siung bawang putih goreng dan 5 siung bawang merah goreng dengan suhu ruang ya, yang sudah dingin, jangan panas. Kita giling selama 2 menit. Lanjut ya, kita masukkan sagu. Saya pakai sagu tani 200 gram. Lalu kita giling lagi. Ini kita ratakan dulu. Kita giling lagi selama 1 menit. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu kita pukul-pukul agar nanti kenyal dan udaranya yang terjebak di dalam adonan tuh keluar ya, supaya nanti baksonya tidak berongga-rongga. Ini saya pukul-pukul selama kurang lebih 1 menit. Jadi diaduk, pukul, aduk, pukul atau dibanting ya. Dari adonannya kelihatan memang berbeda ya. Nah, setelah siap kita cetak, kita siapkan air hangat. Lalu kita bentuk dengan cara seperti ini ya. Celupkan sendoknya agar tidak lengket. Nah, kita genggam ya adonan. Lalu seperti ini ya. Kita ciduk dengan sendok. Nah, kelihatan ya, begitu masuk ke dalam air, itu dia langsung mumbul ke atas.
Ini pertanda pembuatan baksonya sukses. Dia langsung mengambang ya. Kita lakukan sampai selesai. Untuk ukuran atau resep ini menghasilkan kurang lebih 70 sampai 80 butir bakso yang besarnya seperti ini ya. Jadi kalau mau lebih banyak jumlahnya bisa diperkecil. Terus kita lakukan, nah dia sampai mumbul seperti ini ya. Nah setelah baksonya kita cetak, itu kalau teman-teman mau di frozen itu kita didihkan dulu kurang lebih selama 5-10 menit. Setelah itu bisa di packing ya. Kalau suhunya sudah turun baru atau sudah suhu normal baru bisa dimasukkan ke dalam wadah, ditutup rapat lalu dimasukkan ke dalam freezer. Atau langsung bisa kita masak ya. Nah ini kita didihkan dulu. Setelah mendidih akan saya matikan kompornya. Lalu nanti sewaktu-waktu jika diperlukan siap kita olah. Nah, kita angkat dulu. Nah ini langsung kita letakkan di saringan ya biar tiris. Tidak perlu disiram air dingin atau air es. Nanti ketika suhunya sudah dingin, ini kita cek seperti ini ya. Dia sudah kenyal, lihat. Kenyal dan menul-menul ya, kokoh, tidak mudah hancur atau tidak lembek. Nih kelihatan ya. Bentar kita tuh. Licin ya. Wah ini kalau dagingnya daging sapi pasti lebih mantap. Lihat tuh kenyal banget. Nah ini hari ini saya buat bakso atau pentol ayamnya itu dengan siraman kuah sambal kacang. Cincang 100 gram bawang putih. Kita cincang sehalus mungkin yang kita bisa ya. Setelah itu baru ditumis atau digoreng dengan kurang lebih 7 sendok makan minyak. Goreng dengan api sedang saja supaya matangnya itu sampai ke dalam ya. Supaya langunya hilang. Setelah bawangnya mulai menguning seperti ini ya. Siap-siap matikan kompornya. Tapi terus digoreng. Ini agar matangnya itu sampai ke dalam. Dan tidak gosong di luar. Nah seperti ini ya. Ini kompor sudah mati. Hasilnya seperti ini. Tetap diaduk dan sisihkan setelah itu ya. Ini Mbok sedang merebus 500 gram tulang iga sapi dan 12 liter air. Nah sebelumnya tulangnya tuh sudah Mbok cuci ya. Cuci bersih baru dimasukkan ke dalam air biasa. Jangan nunggu mendidih ya. Setelah itu kita masukkan 2 batang daun seledri, 3 batang daun bawang yang dipotong besar atau dipotong panjang seperti ini, 1 buah bawang bombay dibelah dan 2 buah wortel. Lalu tutup dan masak atau rebus selama 2 jam dengan api sedang saja agar kaldunya maksimal keluar. Kita sisihkan dulu. Kita buat sambelnya ya. 100 gram rawit merah rebus. Tambahkan dengan 1/8 sendok teh garam atau sedikit garam. Sisakan airnya kira-kira 100 ml air ya. Ini saya merebus dengan sekitar 200 ml air. Setelah itu kita haluskan. Airnya jangan dibuang. Tambahkan 1 sendok teh penuh bawang goreng tadi ya, bawang putih goreng. Kita haluskan sampai halus. Hasilnya seperti ini. Nah, supaya langunya hilang, ini kita akan masak sebentar dulu ya, kurang lebih didihkan selama 2 menit
atau sampai aroma langunya tuh hilang dan sambal baksonya siap disajikan. Selain sambal, kita akan buat juga mie-nya ya. Didihkan air lalu rebus mie kuning atau mie putih sesuai selera. Saya akan masak dua-duanya. Rebus sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Biasanya tuh rebus selama 3 menit ya. Nah, hasilnya seperti ini. Selagi panas bisa dicampur dengan sedikit minyak agar tidak saling menempel. Selain sambal dan mie, siapkan juga irisan daun seledri dan bawang merah goreng. Bawang merahnya saya menggoreng 250 gram bawang merah mentah ya. Nah, bawang merah ini kita pakai untuk bumbu dan taburan juga. Kembali ke rebusan iganya atau kaldu baksonya, ini udah 2 jam dan aromanya udah kuat banget. Kayaknya akan menjadi kuah bakso yang paling enak. Setelah itu kita masukkan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Nah, ini akan sedap banget dan kuahnya menjadi bening karena bumbunya tidak kita ulek. Lalu tambahkan 6 sendok teh garam. Ini ingin rasanya seperti pedagang ya. Dan 3 sendok teh micin. Kita aduk. Garam sudah masuk, sekarang masukkan micin dan tambahkan 6 sendok teh lada bubuk. Kita masukkan semua ladanya lalu kita didihkan. Jangan lupa kita tes rasa. Setelah itu kita masukkan baksonya. Dan biarkan mendidih ya atau sampai mumbul atau naik ke atas baksonya baru disajikan. Terakhir taburi dengan 6 sendok makan bawang merah goreng atau kurang lebih 100 gram bawang merah mentah yang digoreng dan 3 batang daun seledri. Iris ya supaya rasanya sudah mantap ketika disantap. Nah, untuk garam 6 sendok makan itu tidak membuat baksonya kuat garamnya ya, tapi ringan, gurih saja. Itu nanti pada saat menyajikan bisa ditambah garam disesuaikan dengan seleranya. Juga untuk mengantisipasi kalau dikit-dikit kita angetin, kuah baksonya tidak menjadi keasinan. Nah, berikut saya sertakan juga cara membuat bakso sapi kenyal tanpa pengawet ya. Ini adalah 1 kg daging sapi setengah beku ya. Jadi sudah dimasukkan ke dalam freezer setelah dipotong-potong kecil. Nah, langsung kita akan giling. Ini saya akan giling 2 kali ya, bertahap. Tapi resepnya saya tulis untuk per 1 kg. Kita masukkan daging yang masih setengah beku. Ini akan saya giling menggunakan chopper ya. Nah, dagingnya saya campur dengan 400 gram es batu. Lalu saya giling selama 6 menit. Setelah 6 menit kita buka ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita masukkan 4 butir putih telurnya saja. Putih telur dalam kondisi dingin atau setengah beku ya. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan agar-agar putih atau agar-agar tawar, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh micin, 6 siung bawang putih goreng yang sudah dingin, 6 siung bawang merah goreng yang sudah dingin, dan 2 sendok teh lada bubuk. Nah, ini boleh banget ya setelah dicampur dicobain dulu ya, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Kita campur dulu ya selama 6 menit lagi. Ini penting ya supaya putih telurnya berfungsi untuk mengembangkan si adonan. Setelah itu baru kita masukkan 200 gram tepung sagu, boleh sagu tapioka, boleh sagu aren ya. Lalu kita giling lagi selama 3 menit.
Nah, setelah 3 menit digiling, hasilnya seperti ini akan kita pukul-pukul ya, atau kita banting-banting seperti ini. Untuk agar-agar boleh banget kalau misalnya nggak ada, nggak usah pakai ya. Begini saja tanpa baking powder, tanpa pengenyal, ini udah akan menghasilkan daging yang kenyal dan enak banget. Nah, kita pukul-pukul atau kita banting-banting seperti ini. Setelah dirasa cukup ya, baru kita bentuk seperti ini. Sambil sudah kita hangatkan air ya, kita rebus air dalam panci. Nah, kita masukkan baksonya, kita bentuk sampai selesai. Nah, nanti dia akan mengapung atau mengambang dengan sendirinya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk disimpan, ini saya akan didihkan dulu selama 5 menit agar matangnya sudah sampai ke dalam ya. Nah, ini sudah mendidih selama kurang lebih 5 menit. Dan juga sudah mengapung semua ya, baru kita angkat. Hasilnya mumbul terlihat ya. Nah, untuk disimpan di dalam freezer, baksonya harus diturunkan dulu suhunya sampai ke suhu ruang atau dingin ya. Lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup, baru disimpan di dalam freezer untuk pemakaian jangka panjang ya, bisa sampai 6 bulan. Teman-teman, demikian sharing Mbok Midut hari ini, pembuatan kuah bakso yang enak seperti kuah pedagang yang bening dan tidak enek, juga resep bakso alami tanpa pengenyal. Semoga suka. Selamat masak enak untuk keluarga. Selamat kumpul-kumpul dengan keluarga dan handetolan. Salam kuliner Nusantara, endes surendes mak nyus.